adik-adik, mari silakan masuk. Baik Ibu, Silakan duduk adik. terima kasih Ibu. Ibu duduk ya. Bagaimana adik? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Usahakan adik duduknya senyaman mungkin ya. Oh ya, ibu baru bertemu adik ya? Iya Ibu, betul. Oke. Baiklah adik, sebelum kita berkonseling, baiknya kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Mulai dari ibu, nama ibu Mevi. Ibu sudah mengabdi di sini sebagai guru BK selama 3 tahun. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dorti, saya dari kelas 12 Tata Boga. Baik adik, kita sudah berkenalan. Ibu ingin bertanya, tadi sebelum kesini apakah adik ada mengikuti kegiatan kelas? Tidak ada Ibu, kebetulan gurunya tidak hadir. Oh ibu, gurunya tidak masuk. Jadi biasanya adik Dorti gunakan waktunya untuk apa kalau misalnya guru tidak masuk? Biasanya sih Bu, saya gunakan waktu itu untuk menulis Ibu. Biasanya kalau ada waktu kosong tuh saya sibuk menulis di buku diary saya, dan saya jarang bermain dengan teman-teman itu. Oh iya begitu ya. Jadi bagus dong kalau begitu, bisa gunakan waktu kosong kita dengan mengisinya itu dengan kegiatan-kegiatan yang berguna. Ibu sangat mengapresiasi itu. Ibu harap adik terus mengembangkan itu agar bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Terima kasih Ibu. Oh iya adik, kita sudah banyak berbincang. Kalau ibu boleh tahu maksud dan tujuan adik datang ke sini, apakah ada hal yang mau didiskusikan dengan ibu? Ya Ibu, saya ingin menceritakan masalah saya Ibu. Oh iya, jadi adik ingin menceritakan masalah adik. Iya Ibu. Jadi kalau ibu boleh tahu masalah apa yang adik mau ceritakan dengan ibu? Jadi Ibu, belakangan ini Ibu, saya merasa saya sangat egois Ibu. Saya itu orang yang egois, begitu Ibu. Jadi itu sebabnya saya datang ke Ibu untuk menceritakan masalah saya itu Ibu. Oh iya, jadi adik Dorti mengalami masalah karena adik Dorti merasa kalau adik itu seperti orang yang egois. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam proses konseling kita, Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya adik pernah mengikuti konseling individual? Belum Ibu, baru pertama kali. Jadi baru pertama kali. Baiklah adik Dorti, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual dan asas-asas apa yang ada dalam konseling individual ya. Jadi konseling individual itu seperti yang dilakukan oleh ibu dan adik sekarang. Nah di sini akan bermuara pada teratasinya masalah yang adik alami saat ini. Jadi asas di dalamnya itu banyak, tetapi di sini ibu hanya fokusnya itu di asas kerahasiaan. Jadi apa yang adik ceritakan pada hari ini itu dijamin kerahasiaannya oleh ibu dan tidak akan ada orang luar yang bisa mengetahuinya selain ibu dan adik sendiri. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Baiklah adik Dorti, sekarang apakah adik bisa menceritakan masalah yang adik alami secara detail dengan ibu? Ibu, begini Bu, saya sekarang kan sudah kelas 12. Jadi sebentar lagi rencananya mau masuk perguruan tinggi Bu. Saya sering berdiskusi dengan orang tua saya untuk memilih PT yang saya inginkan Ibu. Jadi saya ingin tuh saya masuk perguruan tinggi itu di Malang gitu. Sudah sejauh ini saya berdiskusi dengan orang tua saya tentang Ibu. Orang tua saya menginginkan saya itu berkuliah di Kupang Ibu, karena menurut mereka itu Sumba dan Kupang itu dekat begitu Ibu, tidak terlalu jauh. Apalagi saya punya adik, dia juga mau masuk SMA. Mengingat ekonomi orang tua saya, jadi mereka menginginkan saya untuk berkuliah di Kupang. Tapi saya menentangnya Ibu. Saya lebih milih kuliah di Malang karena banyak teman-teman saya yang kuliah di sana Ibu. Jadi semakin hari juga saya semakin beban Ibu. Saya merasa saya anak yang egois. Saya hanya memikirkan pilihan saya Ibu, tanpa memikirkan perasaan orang tua saya dan ekonomi mereka Ibu. Padahal kan kami itu dari anggaplah keluarga yang tidak mampu, tetapi saya pengennya kuliahnya di Malang. Jadi orang tua saya itu mereka bilang itu harus dari Kupang, supaya kan di sana di Kupang kan biaya kuliahnya lumayan terbilang bisa mereka tanggung begitu Ibu. Jadi sekarang itu saya merasa beban sekali Ibu, karena saya tidak ingin mempertimbangkan keputusan mereka. Jadi saya merasa Ibu, saya sangat egois Ibu. Saya tidak memikirkan perasaan mereka, keadaan mereka, dan keputusan mereka Ibu. Baiklah adik, rupanya seperti itu ya masalah yang adik alami saat ini.
Ibu sangat mengerti apa yang adik rasakan sekarang. Adik sekarang menjadi anak yang sangat egois dan sering menyalahkan diri sendiri. Maunya mengikuti keinginan adik saja. Ibu memahami sekali akan hal itu. Lalu, apakah adik pernah berdiskusi lagi dengan orang tua berkaitan dengan hal ini? Sejauh ini belum, Ibu. Saya merasa malu sekali, Bu, dengan orang tua saya. Saya ingin sekali diskusi lagi dengan mereka, karena akhir-akhir ini juga saya sering menyendiri, Bu, karena saya rasa saya egois sekali, Bu. Jadi saya beban sendiri, saya merasa egois, karena sebelumnya saya sudah menentang mereka, Ibu. Dan sekarang saya malu untuk berbicara dengan mereka. Saya bingung juga, Ibu. Saya tidak tahu Ibu mau berbicara apa dengan mereka. Saya takut mereka marah, Ibu. Apalagi sekarang saya sering menyendiri. Sekarang saya merasa putus asa, Ibu. Adik merasa putus asa dan sedih karena masalah ini. Iya, Ibu. Ibu rasa untuk adik tidak ada hal yang tidak mungkin adik lakukan. Selagi adik ada kemauan dan niat melakukan itu, Ibu yakin semua akan baik-baik saja. Dan perlu adik Dorti ketahui bahwa hanya butuh waktu untuk mengatasi masalah ini. Nah, sejauh ini apakah adik sudah mempersiapkan sesuatu untuk bisa berdiskusi lagi dengan orang tua dari adik? Ada, Ibu. Jadi Ibu membangun komunikasi seperti biasanya saja, Ibu, tapi tidak membahas masalah itu lagi. Bagus sekali dong kalau begitu. Walaupun adik merasa sangat bersalah atau merasa kesal, marah dengan orang tua, tetapi tetap menjalin hubungan yang baik, komunikasi antara adik dengan orang tua. Nah, setelah mencoba untuk membangun komunikasi lagi, apakah adik sudah merasa lega dengan masalah itu selama ini maksudnya? Lega sih, Ibu. Saya merasa lega. Sedikit demi sedikit bisa saya lakukan, walaupun saya butuh waktu, tetapi saya akan mencobanya. Bagus sekali adik, tetap lakukan yang baik ya. Ibu yakin semuanya akan teratasi. Lalu apa rencana kedepannya dari adik untuk mengatasi masalah adik saat ini? Jadi Bu, saya sudah ada niat, Bu, untuk kembali berbicara dengan orang tua saya menyangkut masalah ini, Bu. Jadi saya yakin Ibu apa yang menjadi pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik buat saya. Dan saya juga kalau dipikir-pikir sangat masuk akal alasan mereka. Dua adik saya masuk SMP dan SMA, dan tentunya membutuhkan biaya yang cukup mahal, Ibu, dan sangat banyak, Ibu, untuk hal tersebut. Saya menyadari sekarang, Ibu, saya yang kurang bersyukur padahal mereka sudah memberikan jalan yang terbaik untuk saya, tetapi saya yang egois, saya memikirkan diri saya sendiri, saya tidak memikirkan bahwa ada adik saya di bawah saya yang perlu orang tua saya tanggung, gitu, Ibu. Padahal keputusan orang tua saya itu sangat baik bagi saya, begitu, Bu. Walaupun orang tua saya sebagai petani, mereka mampu menyekolahkan kami semua. Saya akan membicarakan kembali dengan mereka terkait pilihan ini, Ibu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, saya akan memberanikan diri untuk membicarakan hal ini kepada mereka. Saya yakin mereka pasti akan senang dengan keputusan saya. Saya akan bangun hubungan yang baik lagi dengan mereka seperti sedia kala, Ibu. Dan saya yakin, Ibu, saya bisa melakukan itu. Saya akan, jika saya memilih keputusannya mereka untuk kuliah di Kupang, saya yakin bisa menjalaninya. Dan itu nanti jika terjadi apa-apa, itu bukan karena mereka, itu dari diri saya sendiri. Saya akan berusaha. Hebat, adik. Bagus sekali. Ibu sangat mengapresiasi niat baik dari adik Dorti. Orang tua seperti itu karena mereka sudah memikirkan matang-matang. Dan Ibu yakin di balik semua itu ada tersimpan maksud baik untuk adik Dorti. Iya, Ibu. Saya juga telah menunggu. Memang ada benarnya juga. Hanya saya sendiri yang egois, Ibu. Saya merasa sangat malu dengan diri saya, Bu. Setelah dipikir-pikir dan saya renungkan, ternyata saya salah, gitu. Tidak apa-apa, adik. Ibu mengerti. Semua pasti punya prosesnya sendiri, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan adik setelah menceritakan semuanya? Sekarang saya merasa sangat lega, Ibu. Saya merasa senang,
Jadi saya punya keyakinan dalam diri bahwa saya akan menceritakan hal ini kepada orang tua saya, karena apa yang selama ini saya pendam sudah saya ceritakan semua dengan ibu di sini, dan saya juga merasa senang karena saya bisa mengambil keputusan yang baik karena telah menceritakan semua permasalahan saya ke ibu. Jadi saya rasa saya punya pegangan untuk saya memberanikan diri menceritakan kepada orang tua saya, dan saya juga berencana untuk meminta maaf kepada mereka dan mengaku bersalah karena sebelumnya saya sudah menentang mereka. Terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan saya untuk hari ini segala cerita saya. Jadi Ibu, saya yakin saya rasa saya bisa untuk melakukannya. Ibu juga merasa senang karena adik bisa mendapatkan solusi atas masalah ini. Pesan dari Ibu, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Belajarlah untuk tidak egois lagi mulai dari sekarang dan mulai merubah diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik adik, kita telah mendapatkan solusi dari masalah yang adik alami saat ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa kesan dan kesan dari adik setelah mengikuti konseling kita pada hari ini? Baik Ibu, saya sangat merasa terbantu Ibu. Jadi Ibu mau mengarahkan saya hari ini agar membuka pikiran saya yang sebelumnya tidak logis dan akhirnya kembali berpikir lebih baik lagi. Saya senang dan lega Ibu. Jadi saya merasa bahagia Ibu. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan Ibu. Saya merasa lega dan saya jadi berani begitu. Terima kasih adik karena sudah bisa mencari solusi dan mau menerima masukan dari Ibu. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini, Ibu mau bertanya untuk tindak lanjut kegiatan kita. Apabila hari ini belum menyelesaikan masalah adik-adik, apakah kita bisa bertemu kembali di minggu depan? Untuk hal itu Ibu, nanti saya akan konfirmasikan kembali ke Ibu agar kita bertemu kembali di minggu depan Ibu. Apakah bisa? Baik adik Doti, Ibu mengucapkan terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di minggu depan. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini ya Ibu. Sama-sama adik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi.